Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau buka bumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau buka bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau buka bumi. Yesus, Engkau buka bumi.
Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kepercayaannya melalui pengurus Persekutuan Doa Air Hidup. Saya boleh diberi kesempatan untuk melayani para wanita, para ibu sekalian. Kita bersyukur kalau kita masih bisa seperti kita ada saat ini, tentu itu karena kemurahan Tuhan. Di masa pandemi, hampir memasuki 2 tahun, kita lalui, dan kita masih bertahan sampai saat ini. Kita masih hidup, melakukan aktivitas kita, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita mau mendengar firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat saat ini kami anak-anak-Mu, kami umat-Mu. Kami mau mendengar firman Allah. Kami mau mengenal Engkau lewat firman-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya setiap firman yang berasal daripada Engkau, yang ditaburkan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami semua yang mendengarkan firman Allah. Mari Roh Kudus berkaryalah untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, dan seluruh anggota Persekutuan Air Hidup boleh sama-sama diurapi untuk mengerti firman Allah, dan kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Hadapi Penderitaan dengan Cara Pandang Alkitab. Hadapi penderitaan dengan cara pandang Alkitab. Para ibu sekalian, para wanita sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, cara pandang kita itu menentukan apakah kita pada akhirnya dapat memperoleh atau melakukan sesuatu yang menghasilkan hal yang berharga, hal yang terbaik, hal yang berguna atau tidak. Ditentukan bagaimana cara pandang kita. Contohnya, ketika kita masih kecil, waktu kita akan diimunisasi atau divaksin, ya usia-usia yang sudah mulai mengerti ya, 5 tahun, 6 tahun. Apa sih yang ada di pikiran kita pada usia seperti itu? Pandangan kita adalah, aduh, saya akan disuntik, sakit, nangis. Kita nggak mengerti bahwa itu bermanfaat, imunisasi. Sekalipun orang tua kita berkata seperti itu, kita belum terlalu mengerti. Akibatnya yang ada di pandangan kita, pikiran kita, aduh nanti disuntik, sakit. Tapi berjalannya waktu, semakin kita dewasa, kita memiliki cara pandang yang baru terhadap imunisasi atau vaksin. Karena kita mengerti bahwa itu sangat bermanfaat, berguna. Maka kita lakukan bagi anak-anak kita, kita ajak mereka, ayo diimunisasi atau divaksin. Karena kita sudah tahu, kita punya cara pandang yang berbeda, kita tahu itu hal berguna. Berbeda dari waktu kita kecil. Maka sama bagi kita, saat ini, cara pandang kita terhadap penderitaan itu akan menentukan apakah kita sanggup dan mau menghadapi melalui penderitaan itu. Sebab Alkitab dengan jelas mencatat bahwa pengikut Yesus, orang yang percaya itu memang hidup dalam penderitaan juga. Jemaat mula-mula itu ditekan, dianiaya, bahkan dibunuh. Penderitaan menjadi bagian dari orang-orang percaya. Mari kita akan lihat, kita belajar memandang dari sudut pandang Alkitab mengenai penderitaan yang kita alami.
Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita mengerti sehingga kita mampu dan mau melewati saat-saat penderitaan itu. Kita tidak menjadi kecewa, tetapi kita mau maju menghadapinya untuk menerima hal yang berharga di hadapan kita yang Tuhan sudah siapkan melalui penderitaan yang kita alami. 2 Korintus pasal 1 ayat 3-11, namun yang saya akan bacakan ayat 3 dan 4. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Puji Tuhan. Itu yang kita lihat. Di ayat pertama, dalam 1 Korintus 1 ini, tulisan dari Paulus dan juga dari Timotius. Paulus ini senior, orang yang lebih tua dibanding dengan Timotius. Timotius ini adalah anak rohani didikan Paulus. Surat ini ditulis oleh mereka, khususnya Paulus. Dan kita lihat baik Paulus maupun Timotius, ini yang tua dan yang muda ini, mereka sedang menghadapi ayat yang keempat tadi yang kita sudah baca. Menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Paulus ataupun Timotius menghadapi segala penderitaan. Berarti bukan cuma satu. Ini ada beberapa, bahkan mungkin banyak penderitaan. Segala penderitaan. Tidak hanya Paulus, Timotius sebagai pelayan Tuhan, mereka yang tua maupun yang muda, tapi juga jemaat di Korintus. Di ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Paulus, Timotius menghadapi segala penderitaan. Sekarang dalam suratnya jemaat Korintus pun sedang menghadapi kesengsaraan-kesengsaraan. Dan lebih luas lagi kalau kita baca di Roma 8 ayat 22, di situ dikatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Apa yang dimaksud di situ mengeluh atau sakit bersalinnya kenapa? Dalam Roma 8 ayat 22, ayat-ayat sebelumnya, di ayat 18-nya, itu bagaimana penderitaan zaman sekarang ini. Penderitaan zaman sekarang yang dialami oleh segala makhluk itu yang diibaratkan seperti sakit bersalin. Ya kalau saya, pria, kita nggak pernah merasakan sakit bersalin. Tapi para wanita, para ibu tentu tahu benar rasanya sakit bersalin. Begitu menderitanya. Bukan hanya Paulus, Timotius, jemaat, tetapi orang-orang juga selama di dunia itu mengalami penderitaan. Bahkan lebih detail lagi. Kita lihat efek dari penderitaan itu sesungguhnya yang dirasakan oleh Paulus dan Timotius. Yaitu di 2 Korintus 1 ini ayatnya yang ke 9 dan ayat 8. Ayat 8, 2 Korintus 1 ayat 8, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Kaum wanita sekalian, penderitaan yang dialami Paulus dan Timotius itu mereka rasakan, mereka alami sampai
membuat mereka itu putus asa. Ini manusia, putus asa dan seolah-olah mereka itu dijatuhi hukuman mati. Kalau orang dijatuhi hukuman mati, artinya dia nggak akan punya lagi pengharapan di masa akan datang. Tinggal menunggu eksekusi, dan selesailah hidupnya. Itu yang dialami oleh Paulus dan Timotius. Penderitaan, segala penderitaan itu yang begitu banyak, itu membuat mereka putus asa, bahkan seolah-olah, sudah tidak akan ada lagi masa depan. Sudah bisa mati seperti dijatuhi hukuman mati. Berapa banyak di antara kita yang ada saat ini juga mengalami seperti itu. Entah kita yang masih muda atau kita yang sudah lanjut, sudah tua. Kita mengalami penderitaan, padahal kita setia mengikuti Yesus, kita aktif dalam persekutuan doa air hidup, bahkan kita pengurusnya. Tapi kita masih saja dapat mengalami hal ini. Ada segala penderitaan yang terjadi sampai membuat kita juga dalam keadaan putus asa saat ini. Atau sepertinya sudah, saya tidak akan ada harapan lagi. Keadaan rumah tangga, pekerjaan, suami saya, anak-anak saya. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita sedang dalam keadaan seperti itu. Sedang berpikir seperti apa yang terjadi dalam hidup Paulus dan Timotius. Mari kita belajar, lihat penderitaan ini dari cara pandang mereka, Paulus dan Timotius, dari Alkitab ini. Untuk kita menghadapi penderitaan, untuk kita menghadapi hal-hal yang membuat kita sempat menjadi putus asa, sempat kehilangan pengharapan akan masa depan. Mari kita belajar. Di ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Paulus menjelaskan di awal, sebelum dia katakan segala macam penderitaan ini, maka yang disampaikan adalah terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Di judulnya itu, saudara bisa lihat, itu ucapan syukur. Walaupun dalam penderitaan, tapi Paulus, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur. Paulus ini sangat berintegritas. Apa yang dia telah ajarkan, dia tuliskan oleh ilham roh Allah tentunya, itu juga yang dia lakukan menjadi pengalaman hidupnya. Kalau ibu-ibu baca ayat yang terkenal, misalnya di 1 Tesalonika 5 ayat 18, itu tulisan Rasul Paulus juga. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu kan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dia mengajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah. Ketika kita sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita percaya. Dikehendaki supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Surat 1 Tesalonika itu ditulis oleh Paulus sekitar tahun 50 sampai 52 Masehi, di antara tahun-tahun itu. Dan itu dalam perjalanan penginjilan Paulus yang kedua. Sedangkan 2 Korintus ini, surat 2 Korintus yang kita baca ini, ayat-ayat pokok kita, itu ditulis sekitar tahun 54 sampai 57 Masehi. Dalam perjalanan penginjilan Paulus yang ketiga. Dia tulis ini setelah dia tulis dulu surat 1 Tesalonika. Jadi, kita bisa lihat bagaimana apa yang dia tuliskan beberapa tahun sebelumnya, itu yang dia hidupi sekarang. Ketika dia mengajarkan jemaat Tuhan, Tesalonika, harus mengucap syukur dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan. Maka Paulus juga sesuai dengan apa yang dia ajarkan oleh hikmat Allah, ini yang ia lakukan.
Saat dia dan Timotius menghadapi segala penderitaan, tapi dia awali dengan terpujilah Allah, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan. Sebutan Bapa Allah ini sebagai yang Bapa penuh kasih dan penghiburan, dari mana Paulus bisa sebutkan hal itu? Tentu dari kitab suci yang ia punya. Dia adalah seorang ahli Taurat, orang Farisi yang sejati, Paulus itu. Dia bisa menguasai kitab suci. Dan tentu Alkitab yang mereka pegang dahulu baru perjanjian lama. Di perjanjian lama, ibu-ibu bisa lihat bagaimana di situ dijabarkan Allah yang penuh kasih, Allah yang memberikan penghiburan. Paulus tahu hal itu. Dia kenal Bapa, dia kenal Allah seperti apa yang dia temukan dalam kitab suci. Dan kiranya itu juga menjadi pengalaman hidup kita. Bahkan Paulus juga sampaikan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami. Dia juga alami penghiburan dari Tuhan. Dia kenal itu Bapa yang penuh kasih, Allah yang menghibur itu, Bapa yang menghibur dari kitab suci karena memang Tuhan seperti itu. Dan juga dia alami. Sebab itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita menderita, sampai kita memutus asa, rasanya gak ada pengharapan, mari kita belajar untuk kita tetap mengucap syukur atau tetap memuji Tuhan sekalipun keadaannya seperti itu. Bagaimana kita bisa mengucap syukur sih? Dengan keadaan kita seperti itu, ya dengan kita tetap melihat Tuhan sebagaimana Ia adanya. Bukan melihat kenyataan yang sedang kita alami. Kalau kita terus melihat kenyataan, penderitaan, realita yang kita alami, kita bisa-bisa sulit kita memuji Tuhan. Tapi waktu kita seperti Paulus, kita melihat Tuhan sebagaimana kata Alkitab, bahwa Dia Tuhan yang memberikan penghiburan, bahwa Dia yang penuh kasih, itu yang akan membantu kita bisa memuji Tuhan. Apapun yang kita alami, sekalipun sulit, Tuhan seperti di Alkitab, Dia adalah Tuhan yang tetap penuh kasih. Dia Tuhan yang sanggup menghibur, bahkan jadi pengalaman. Bukankah kita juga mengalami sampai saat ini kita bisa hidup? Kita telah melewati berbagai hal, berbagai penderitaan juga sebelumnya. Itu kita alami. Dan itu juga kita kenal siapa Tuhan lewat Alkitab. Sehingga waktu kita menderita, kita masih bisa mengucap syukur. Dalam penderitaan kita, kita masih bisa memuji Tuhan karena siapa Tuhan itu. Lalu bagian kedua, mengapa kita mau tetap memuji Tuhan meski kita dalam penderitaan? Yang pertama di ayat 4 dan 6. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Lalu ayat 6, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Kenapa kita tetap memuji Tuhan? Mengucap syukur saat kita dalam penderitaan? Karena yang pertama, penderitaan yang kita alami itu, kita akan menerima penghiburan dari Allah, sekaligus kita akan sanggup menghibur orang lain. Penderitaan yang kita alami bahkan tadi dikatakan menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Penderitaan yang kita alami itu menjadi berkat bagi orang lain. Makanya tetap bertahan. Makanya tetap memuji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saya catat, dia berkata seperti ini. Keadaan terburuk adalah kesempatan terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keadaan terburuk kita, penderitaan kita, itu bisa Tuhan pakai. Itu kesempatan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Menjadi berkat bagi orang lain bukan hanya melulu-mulu soal jasmani, materi, bergantung pada apa yang kita miliki secara materi. Tidak hanya itu, tetapi menjadi berkat bagi orang lain bisa lewat penghiburan yang kita berikan. Ketika orang lain dalam kesusahan dan kita telah mengalaminya. Kalau hanya karena materi, terbatas orang-orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Hanya orang-orang yang punya materi lebih. Tapi kita bisa jadi berkat lewat keadaan yang kita alami. Justru oleh penderitaan kita itu bisa membawa penghiburan buat orang lain dan keselamatan buat orang lain. Ketika kita mau tetap memuji Tuhan dan kita menerima penghiburan dari Tuhan, kita jadi berkat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kenapa kita tetap mau mengucap syukur, memuji Tuhan walaupun menderita? Karena siapa tahu apa yang kita alami sekarang sekalipun kita sampai sempat putus asa. Tapi itu akan jadi alat bagi Tuhan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, di ayat 9b. Kenapa kita mau tetap memuji Tuhan saat kita menderita? Ayat 9 bagian B, 2 Korintus 1. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Yang kedua, kenapa kita mau tetap memuji Tuhan, mengucap syukur dalam penderitaan? Karena yang kedua, justru penderitaan itu membuat kita menaruh kepercayaan dan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa di dalam Dia, melalui Yesus yang sudah mati, kita tuh sudah diselamatkan. Dan kita akan diselamatkan lagi, kita akan ditolong lagi. Puji Tuhan. Penting kita sampai pada kesimpulan ini. Sebab kenapa? Kalau kita dalam hidup ini masih banyak menaruh kepercayaan kita kepada manusia, lihat apa yang dikatakan Yeremia 17, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kalau kita menaruh percaya kita kepada manusia, terkutuk. Harapan pada manusia, terkutuk. Yang diberkati, yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Yeremia 17 itu. Ayat 7-nya ya. Kalau saya nggak salah, ayat 5-nya itu terkutuk kalau mengandalkan manusia. Ayat 7-nya diberkati kalau dia menaruh harapan mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita juga menaruh harapan kita pada apa yang sanggup diberikan dunia ini, materi lah, hal-hal jasmani, apa yang menurut dunia ini baik kita miliki, maka 1 Yohanes pasal 2 itu jelas, dunia ini akan lenyap. Bahkan dunia sedang lenyap dalam keinginannya. Bagaimana kita bisa menaruh harapan kepada sesuatu yang akan lenyap? Ya sama aja kita nggak bisa berharap. Harapan kita ya akan hilang karena sesuatu yang kita harapkan dari dunia itu akan lenyap. Makanya penting kita sampai pada tahap kita benar-benar menaruh percaya kita, harap kita kepada Tuhan. Dan itu kita peroleh lewat penderitaan. Sebab hanya Tuhan yang kekal. Hanya kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Semua yang di bumi bisa bergoncang. Langit juga bergoncang. Langit, bumi akan bergoncang, berlalu. Tapi firman-Nya tetap. Firman-Nya kekal. Kepada pribadi, hal yang kekal inilah kita bisa menaruh harapnya. Kan masuk akal. Itu nggak akan lenyap, itu akan ada. Jadi kita menaruh harapnya kepada sesuatu yang pasti selalu ada. Yang akan kita raih. Itu kan lebih masuk akal. Kalau mengharapkan sesuatu yang nantinya akan lenyap, loh gimana? Harapan kita juga akan lenyap. Tapi kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Maka harapan itu akan terus timbul. Dan kita akan meraih apa yang dapat Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang kekal itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Melalui penderitaan, kenapa kita mau tetap memuji Tuhan, mengucap syukur. Walaupun kita
menderita. Ayat yang ke-11 2 Korintus 1. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Hal yang ketiga, melalui penderitaan yang kita alami, kita lebih menghargai orang lain yang ada di sekitar kita. Paulus dan Timotius menyadari mereka beroleh karunia karena ada orang-orang yang mendoakan kami. Berkat banyaknya doa mereka untuk kami, Paulus dan Timotius bisa bertahan. Berkat doa dari jemaat, doa orang-orang lain. Barangkali waktu kita tidak menderita, kita merasa kita sanggup menghadapi segala sesuatu dengan pengalaman kita, intelek kita, kemampuan kita. Tapi waktu kita menderita, sampai akhirnya kita sampai seperti yang dikatakan Alkitab, kita putus asa, nggak tahu lagi ada harapan. Di situ kita bisa lebih menghargai bahwa kita nggak bisa sendiri. Kita akan lebih menghargai orang-orang lain yang dapat membantu kita meringankan penderitaan-penderitaan kita. Khususnya lewat doa ini yang Paulus sampaikan. Kita perlu mendoakan satu dengan yang lainnya. Di Efesus 6 ayat 18, kita berdoa dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Ibu-ibu sekalian, saya menyadari kami keluarga Gembala Sidang, Tuhan percayakan pelayanan jemaat, kami bisa bertahan dalam pelayanan, dikuatkan itu karena doa-doa jemaat yang Tuhan percayakan kami layani. Hampir setiap malam kami ada doa via Zoom juga. Dan dalam doa itu pasti doa syafaat dinaikkan, salah satunya itu mendoakan kami sebagai keluarga Gembala Sidang. Dan itu Alkitab ajarkan. Demikian juga kita semua. Saudara-saudara, para ibu sekalian, di persekutuan doa air hidup, mari anggota semuanya, pengurus juga saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita mengerti di Yakobus 5 ayat 16, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Mari doakan rekan-rekan ibu-ibu sekalian dalam persekutuan doa air hidup. Supaya Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kasih karunia. Sehingga ketika menghadapi penderitaan-penderitaan yang membuat sempat putus asa, kehilangan harapan, mereka sanggup melewatinya pada akhirnya. Doakan satu dengan yang lainnya. Pada kesimpulannya, kita tidak dapat mengelak dari penderitaan. Karena itu ada di Alkitab. Jemaat mula-mula mengalami. Tidak ada orang yang dapat mengelak dari Alkitab. Karena itu, mari kita hadapi, lalui penderitaan itu dengan cara pandang yang baru yang Alkitab ajarkan, yaitu lewati penderitaan itu dengan tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Karena siapa Tuhan itu dan apa yang sanggup Ia lakukan? Ia sanggup menghibur kita dalam penderitaan. Dan ingat, kita memuji Tuhan. Karena lewat penderitaan itu, dapat Tuhan jadikan alat untuk tadi yang pertama, penderitaan itu akan mentransformasi hidup kita. Untuk kita jadi berkat buat orang lain.
Lewat penghiburan yang kita terima dari Tuhan, kita bisa menghibur orang lain yang ada di sekitar kita yang mengalami kesusahan juga penderitaan. Dan yang kedua, penderitaan itu akan membuat kita menaruh percaya kita dan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan penderitaan itu, kita semakin menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menghargai sesama kita yang ada di persekutuan doa air hidup. Kita menghargai jemaat Tuhan. Kita menghargai keluarga kita, sekalipun dengan kelemahan masing-masing. Kita menghargai orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Menghargai mereka yang mendoakan kita. Puji Tuhan. Kiranya lewat firman Allah, ibu-ibu, para wanita yang sedang dalam keadaan putus asa karena penderitaan demi penderitaan yang engkau alami, sekarang menerima penghiburan dari firman. Dan jalanilah, tetap jalani, sampai nanti ada waktunya. Satu demi satu, Tuhan angkat penderitaan itu. Tuhan selamatkan kita terus-menerus, itu yang Tuhan lakukan. Kita diselamatkan lagi dan lagi oleh Tuhan, karena Yesus sudah lebih dahulu mati buat kita, untuk menyelamatkan kita. Mari tetap bertahan, miliki cara pandang yang baru. Lewati penderitaan itu. Dan jadilah berkat di dalam Yesus Kristus bagi orang-orang yang ada di sekitar ibu-ibu sekalian. Kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, inilah firman Allah yang sudah kami dengar. Kami mengakui Tuhan, kami sebenarnya tidak mau menderita. Kami menolak penderitaan itu. Tapi Alkitab sudah mencatat, bahkan kami juga mengalami, tidak ada satupun di antara kami yang tidak pernah mengalami penderitaan. Kami tidak bisa mengelak dari keadaan bahwa kami mengalami derita. Dan bahkan Tuhan, sejujurnya, ketika saat kami mengalami penderitaan itu, kami mengalami apa yang dikatakan seperti Paulus alami. Kami sempat merasa putus asa, seperti orang yang dijatuhi hukuman mati, merasa tidak ada lagi masa depan. Namun kami bersyukur, kami yang sedang dalam pikiran seperti itu, perasaan seperti itu, sekarang kami melihat dari firman Allah. Kami mau belajar tetap memuji Tuhan, mengucap syukur dalam keadaan itu, Bapak. Sebab melalui keadaan itu, Tuhan mengubah hidup kami. Kami bisa jadi berkat bagi orang lain. Melalui hal itu, kami boleh semakin menaruh harapan kami kepada pribadi yang kekal, yang tidak berubah, yang tetap ada. Kami menaruh percaya harap kami semakin teguh kepada Tuhan, yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap penderitaan, persoalan, pencobaan yang kami alami. Dan kami lebih menghargai orang-orang lain. Bahkan kami mau juga tekun mendoakan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Orang-orang kudus-Mu Tuhan. Yang juga mengalami penderitaan kesukaran. Karena masalah apapun yang mereka alami. Bahkan krisis-krisis yang terjadi akibat dari virus COVID-19 yang masih juga belum berakhir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penghiburan yang Engkau berikan melalui firman Allah. Roh Kudus meneraikan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah. Dan hidup kami akan memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, segala pujian, kemuliaan, hormat, kuasa bagi Engkau, Allah yang kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.